mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur tentunya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia yang tiada terhitung banyaknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dan tentunya di hari yang penuh berkah ini kita senantiasa bersyukur, senantiasa menyampaikan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada lain sebagai bukti bahwasanya kita senantiasa ingat akan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tak lupa salawat serta salam hendaknya senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat maupun pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa dan pendengar radio Suara Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa kembali kita dalam program Siraman Kolbu bersama Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Tabalong. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pernikahan adalah sesuatu yang bagi masyarakat atau bagi kita semua adalah suatu hal yang sakral atau sesuatu hal yang sangat-sangat kita agungkan. Kembali kepada tujuan pernikahan di dalam Islam, bahwasanya pernikahan itu adalah membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Lalu kaitannya dengan tujuan tersebut, maka kita sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan, di mana di situ dikatakan bahwasanya akad nikah dinyatakan sah jika memenuhi rukun nikah. Kenapa kita perlu mengupas tentang rukun nikah? Tiada lain adalah agar supaya pernikahan yang dilakukan oleh siapapun itu adalah pernikahan yang betul-betul sah menurut syariat agama kita. Pendengar setia radio Suara Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rukun nikah sebagaimana kita ketahui ada yang pertama adalah calon suami, kemudian yang kedua ada calon istri, kemudian yang ketiga adalah wali nikah, dan yang keempat 2 orang saksi, dan yang kelima adalah ijab kabul. Ada hal penting yang mungkin tentu saja perlu kita cermati bersama atau perlu kita pahami bersama tentang rukun nikah ini, yaitu terkait dengan masalah perwalian atau wali nikah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Maksudnya artinya di dalam pernikahan Islam wali memiliki peran yang sangat penting. Pemirsa dan pendengar setia radio Suara Tabalong dimanapun Anda berada, mari kita simak atau kita cermati bersama tentang wali nikah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama atau PMA nomor 30 tahun 2024.
Wali nikah adalah orang yang memiliki wewenang untuk menikahkan seorang perempuan dalam Islam. Ada dua jenis wali nikah. Yang pertama adalah wali nasab, kemudian yang kedua adalah wali hakim. Kenapa kita perlu memahami terkait dengan wali ini? Karena banyak kasus-kasus terjadi di masyarakat atau mungkin kurangnya pemahaman tentang posisi atau kedudukan wali ini di dalam sebuah pernikahan. Sah atau tidaknya pernikahan tadi sudah disampaikan adalah tentu saja tidak terlepas dari peran penting wali nikah tadi. Ketika kita berbicara tentang wali nasab itu adalah wali yang didasarkan atas hubungan darah dengan calon pengantin wanita. Ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi daripada wali nasab ini. Yang pertama tentunya adalah dia adalah seorang laki-laki, kemudian Islam, baligh, berakal, dan adil. Kemudian yang kedua, ada jenis wali hakim. Nah, ketika wali nasab itu tidak memenuhi standar persyaratan yang sesuai syariat kita, maka perwalian bisa berpindah kepada wali hakim. Siapa yang bisa menjadi wali hakim? Dia adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri Agama dan diberi hak serta kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Sebagaimana apa yang disampaikan di dalam sebuah hadis, bahwasanya penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Jadi keberadaan wali nikah adalah itu sangat penting untuk memastikan keabsahan suatu pernikahan secara syariat. Pemirsa dan pendengar setia Radio Suara Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak urutan wali yang termasuk di dalam wali nasab tadi. Yang pertama adalah ayah kandung. Nah, jadi urutan perwalian dari wali nasab ini adalah semuanya datang dari garis ayah. Kemudian yang kedua adalah kakek. Kakek yaitu bapak dari ayah tadi. Lalu yang ketiga adalah bapak dari kakek. Atau kalau biasa di daerah kita disebut datuk ya. Jadi dari 3 orang itu tadi, mereka adalah wali yang disebut dengan wali akrab atau wali yang dekat. Lalu setelah itu urutan yang keempat adalah saudara laki-laki kandung atau seayah dan seibu. Lalu yang kelima, saudara laki-laki sebapak atau seayah. Kemudian selanjutnya ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seibu. Kalau bahasa kita atau di daerah kita, anak laki-laki dari saudara laki-laki ini berarti dia adalah keponakan, ya, keponakan laki-laki. Kemudian yang ketujuh, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Artinya ada saudara laki-laki sekandung, sebapak dan seibu, ada saudara laki-laki sebapak.
Kemudian yang kedelapan ada paman. Paman yaitu saudara laki-laki bapak atau saudara ayah yang sebapak seibu dengan ayah. Kemudian selanjutnya ada paman yang hanya sebapak dengan ayah tadi. Selanjutnya adalah anak paman sebapak seibu. Nah, jadi kalau anak paman sebapak seibu berarti dia adalah sepupu. Sepupu dari yang mau menikah. Kemudian yang ke-11 anak paman sebapak. Artinya tidak ada paman yang sekandung dengan bapak tadi, maka dicarilah paman yang hanya sebapak kalau ada. Kemudian yang ke-12 ada cucu paman sebapak seibu. Nah, kemudian yang ke-13 cucu paman sebapak tadi. Kemudian yang ke-14 paman bapak. Kalau kita jelaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan paman bapak ini berarti dia adalah anak dari kakek kita, berarti saudara kakek, gitu ya, yang datang dari garis keturunan bapak seayah dan seibu atau kandung. Kemudian yang ke-15 adalah paman dari bapak tadi atau saudara kakek tadi yang sebapak saja. Selanjutnya anak paman dari bapak yang sebapak seibu. Nah, jadi anak paman bapak tadi yang sebapak seibu. Kemudian yang ke-17 adalah anak paman bapak sebapak. Nah, jadi perlu kita jelaskan di sini tadi anak paman bapak itu tadi anak daripada saudara kakek. Berarti hubungannya dengan yang mau menikah atau calon pengantin itu adalah kalau di daerah kita dia adalah sepupu 2 kali. Ya, bahasanya seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang wali nikah artinya tidak dengan gampang atau dengan mudah kita memutuskan oh ini walinya, sudah selesai. Kalau seandainya wali nikah itu yang pertama adalah bapak kandungnya ada dan memang bersedia, kemudian juga tidak ada halangan apapun untuk menjadi wali, maka yang di bawah itu tidak kita gunakan. Tapi yang kadang terjadi di masyarakat itu ketika urutan wali akrab itu sudah tidak ada lagi, atau katakanlah bahasanya mungkin meninggal dunia, bapaknya sudah tidak ada, misalnya kakeknya sudah tidak ada, datuknya sudah tidak ada. Nah, maka terkadang itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat langsung mengambil keputusan oh ini walinya. Maka sekali lagi mari kita pahami betul-betul urutan dari 1 sampai 17 wali itu tidak boleh, artinya misalnya dari yang urutan pertama menuju urutan yang ke-17 misalnya, atau misalnya kita main cabut saja dari urutan wali tersebut. Nah, maka tadi kembali lagi kami senantiasa berusaha memberikan pemahaman itu, menyampaikan itu kepada masyarakat luas supaya apa? Supaya tadi pernikahan yang akan dilangsungkan atau pernikahan yang akan dilaksanakan itu adalah betul-betul pernikahan yang memang sah secara syariat agama kita terkait dengan urutan wali nasab tadi. Pemirsa dan pendengar setia radio Suara Tabalong dimanapun Anda berada, wali nasab yang akrab tadi, yang dekat itu bisa berpindah ke wali abad
atau ke wali yang setelahnya itu tadi dari 4 sampai 17. Apabila salah satunya tidak beragama Islam, kemudian mungkin misalnya dia belum balik, kemudian juga fasik atau senantiasa melakukan kejahatan atau maksiat, kemudian rusak pikiran, atau mungkin dalam bahasa kita tidak berakal, kemudian juga bisu dan tuli. Nah, maka bisa berpindah kewalian itu misalnya kepada urutan yang selanjutnya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua. Kenapa perwalian itu betul-betul harus dirunut sampai benar. Ada orang yang kadang-kadang ketika misalnya bapaknya sudah tidak ada lagi, atau kakeknya sudah tidak ada lagi, atau buyutnya bapak dari kakek itu tidak ada lagi, maka dengan mudahnya misalnya mencarikan wali nikah yang paling dekat dan yang paling mudah diakses baginya. Padahal misalnya nih, ada wali nikah yang lebih dekat urutannya dari yang disebutkan itu misalnya, dan memang masih bisa dihubungi atau masih bisa terjalin komunikasi. Artinya orang yang akan menjadi wali itu masih ada di sekitaran kita atau masih bisa kita hubungi lah, bahasanya seperti itu. Jadi tadi mudah-mudahan urutan wali dari 1 sampai 17 itu, walaupun mungkin urutan yang dari anak yang terakhir, anak paman bapak yang sebapak si ibu misalnya, atau anak paman bapak yang sebapak. Artinya tadi dia adalah sepupu 2 kali dari calon pengantin. Jarang-jarang terjadi, artinya masih ada mungkin paman atau masih ada saudara laki-laki. Nah, jadi tapi paling tidak kita mengetahui dan memahami, ternyata urutan wali itu seperti itu. Jadi mudah-mudahan artinya dengan hal-hal yang seperti ini menjadikan kita semua untuk senantiasa bisa hati-hati atau waspada dalam artian kita menginginkan sebuah pernikahan yang baik, kita menginginkan sebuah pernikahan yang sah secara negara ataupun sah secara syariat agama kita, tapi rukun nikahnya kita tidak laksanakan dengan sebaik-baiknya. Padahal tadi wali adalah salah satu dari rukun nikah yang harus kita betulkan, atau yang memang harus kita jangan sampai sembarangan. Ditakutkan kenapa? Karena itu tadi, kalau walinya itu tidak benar atau pengambilan wali itu tidak sesuai dengan urutan yang sudah diatur, maka ditakutkan pernikahannya itu tidak sah secara syariat agama. Pemirsa dan pendengar setia radio Suara Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akad nikah wajib dilangsungkan dengan wali. Ketika wali nasab misalnya tadi dari urutan 1 sampai dengan 17 itu tidak bisa terpenuhi, maka akan ada timbul atau istilah dengan wali hakim tadi. Ada beberapa kondisi yang memang mengharuskan pernikahan itu dilakukan atau dilaksanakan melalui wali hakim. Wali hakim tadi siapa? Ialah pejabat yang diangkat oleh Menteri Agama untuk menjadi
dan diberi hak serta kewenangan bertindak sebagai wali nikah. Ada kondisi-kondisi tadi yang menyebabkan wali nasab itu berpindah ke wali hakim. Yang pertama, wali nasabnya tidak ada atau putus. Setelah dicari-cari, misalnya ketika bapaknya sudah meninggal dunia atau kakeknya sudah tidak ada, buyutnya atau datuknya sudah tidak ada, kemudian dicari dari garis keturunan ayah itu memang tidak banyak memiliki keturunan. Misalnya ayahnya hanya satu orang laki-laki dengan saudara perempuan yang 3 atau 4 orang, maka otomatis secara syariat garis keturunan dari perempuan itu tidak bisa menjadi wali nikah. Jadi tadi ketika wali nasabnya sudah tidak ada atau putus tadi karena berbagai hal, salah satunya tadi mungkin sudah tidak ada lagi, maka kewalian itu akan berpindah kepada wali hakim. Kemudian yang kedua, perpindahan itu bisa juga disebabkan oleh wali nasab yang adol. Adol itu artinya menolak menikahkan. Nah, mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu atau dalam keadaan-keadaan tertentu, walaupun tidak sering terjadi, tetapi mungkin bisa terjadi wali nikahnya itu yang dari wali nasab itu menolak untuk menikahkan. Maka kewalian tadi berpindah kepada wali hakim dengan syarat segala sesuatunya ditetapkan oleh pengadilan agama. Artinya dia harus mengajukan ke pengadilan agama, melakukan sidang tentang wali yang menolak untuk menikahkan atau wali adal tadi. Jadi berdasarkan ketetapan dari pengadilan agama, maka perwalian itu bisa berpindah ke wali hakim. Kemudian yang ketiga, ada yang menyebabkan kewalian tadi berpindah kepada wali hakim, yaitu juga ketika wali nasab tidak diketahui keberadaannya atau mafkud, berdasarkan tentu saja atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin yang disaksikan oleh 2 orang saksi. Artinya tidak sembarangan dan bukan hanya sekedar pengakuan biasa saja. Mungkin misalnya karena tidak ingin repot atau tidak ingin terlalu cerewet mungkin, lalu akhirnya dikatakan misalnya tidak tahu keberadaannya, sudah selesai. Tidak, tetapi semua itu harus didasarkan atas surat pernyataan dengan 2 orang saksi bahwasanya wali nasab itu tadi memang tidak diketahui lagi di mana dia berada. Kemudian wali nasab tidak bisa dihadirkan. Dalam kondisi ini biasanya itu terjadi karena mungkin walinya itu dalam keadaan menjalani hukuman atau di penjara. Nah, jadi ketika tidak bisa dihadirkan, maka bisa berpindah kepada wali nasab, wali hakim. Kemudian ketika memang tadi walaupun di dalam masa hukuman atau di penjara misalnya, kalau situasi memungkinkan, misalnya bisa dijangkau tempatnya atau di mana dia di penjara itu, maka misalnya calon pengantinnya yang datang ke tempat situ itu bisa dilakukan dengan wali nasab. Kemudian yang kelima, ada wali nasab yang bisa berpindah ke wali hakim karena tidak beragama Islam, artinya non muslim.
segala sesuatu terkait dengan ini ketika walinya bukan beragama Islam, maka otomatis kewalian akan berpindah kepada wali hakim. Kemudian yang bisa berpindah juga dari wali nasab ke wali hakim itu adalah ketika wali nasabnya itu justru ia adalah yang menjadi pengantin laki-lakinya. Nah, jadi kan tadi wali nasab itu mungkin karena ayahnya sudah tidak ada, kakeknya sudah tidak ada, datuknya sudah tidak ada. Lalu akhirnya dari urutan-urutan yang di bawah itu lalu sampai misalnya kepada kita ambil contoh misalnya anak laki-laki dari paman misalnya. Nah, sementara wali nikah yang ada cuma itu aja adanya lagi. Sementara dia menjadi calon pengantin laki-lakinya. Nah, jadi otomatis ketika itu kita berada di posisi itu, maka perwalian akan berpindah kepada wali hakim. Karena tadi sepupu pun mungkin kalau di tempat kita atau di daerah kita masih ada orang yang melakukan pernikahan sepupu sekali atau sepupu 2 kali, ya begitu. Kemudian yang selanjutnya wali nasab bisa berpindah kepada wali hakim apabila walinya itu sedang ihram haji atau umrah. Kemudian walinya sedang dalam keadaan sakit yang tentu saja dalam keadaan parah yang memang sejatinya dia tidak bisa menjadi wali di saat pernikahan itu terjadi, maka bisa berpindah kepada wali hakim. Kemudian walinya udur tadi mungkin kurang lebih lah dengan wali yang sakit tadi, ada suatu hal yang mungkin menyebabkan si wali dari wali nasab itu tidak bisa menjadi wali. Kemudian walinya jauh atau misalnya jarak dari pelaksanaan nikah atau jarak dari calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan itu dengan wali nasabnya berjarak lebih dari 92,5 km. Nah, artinya banyak kendala yang dihadapi mungkin dari kejauhannya itu, dari segi waktu, dari segi materi mungkin yang memerlukan biaya. Nah, maka diambillah suatu kebijaksanaan itu untuk bisa memindahkan wali nasab kepada wali hakim, dan itu pun ketika pemindahan wali nasab ke wali hakim itu karena jauhnya jarak antara wali nikah dengan calon pengantin, maka tetap diharapkan adanya suatu keterangan atau satu surat yang menyatakan bahwasanya si walinya itu sudah mewakilkan kepada pejabat atau wali hakim yang diberi tugas dan amanah untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Jadi kembali lagi kita pahami betul-betul ketika wali nasab memang kita cari sudah secara rinci dari 1 sampai 17 tidak menemukan sama sekali, maka barulah kita berinisiatif untuk mencari ataupun menyampaikan tentang wali hakim. Selama usaha pencarian, selama usaha itu tidak kita lakukan, maka biasanya wali hakim atau dalam hal ini adalah penghulu tetap berusaha memberikan suatu
tenggang waktu kepada calon pengantin untuk mencari wali nasabnya itu. Jadi tidak serta-merta misalnya ketika disampaikan wali nasabnya sudah tidak ada. Dari 1 sampai 17 misalnya tidak ada. Nah, tapi tetap itu melalui usaha. Jadi diusahakan dulu, dicari dulu. Kalau memang setelah pencarian itu, setelah usaha itu tidak membuahkan hasil misalnya, barulah wali hakim. Jadi tadi tidak serta-merta wali hakim itu bisa langsung menjadi wali di dalam pernikahan. Banyak persyaratan atau ketentuan yang harus dilaksanakan terkait dengan wali hakim itu. Intinya apa? Pemirsa dan pendengar setia radio Suara Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berusaha sedapat mungkin mencari atau membuat suatu keputusan yang berhak menjadi wali hakim itu adalah siapa, atau mungkin misalnya kita tidak memiliki pemahaman tentang itu, maka jangan segan-segan untuk bertanya kepada ahlinya atau bertanya kepada orang yang lebih paham tentang itu. Supaya apa? Supaya kejelasan ataupun keabsahan pernikahan itu memang betul-betul terjaga. Harapannya tiada lain, ketika pernikahan yang sudah sah secara syariat dan secara negara itu akan membawa kepada kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu adalah impian semua orang. Jadi sekali lagi, apabila kita menginginkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak hanya itu dihadirkan dari bagaimana kita menyiapkan mental fisik kita, dari pasangan calon istri, calon suami, ataupun 2 orang saksi dan ijab kabulnya, tapi lebih-lebih lagi bagaimana kita mempersiapkan wali yang akan menjadi wali nikah kita di dalam pelaksanaan pernikahan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberi manfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik dan mudah-mudahan bisa diterima dengan baik untuk semua pemirsa dan pendengar setia radio Suara Tabalong dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.